Halo, Assalamualaikum. Ternyata emang bener ya, Infinix Note 12 atau Note 12 itu nggak cuma satu varian. Sekarang keluar lagi varian barunya, VIV namanya ya. Jadi Note 12 VIV. Dan karena katanya ini ada NFC juga, jadi namanya Infinix Note 12 VIV NFC. Dan kamu bisa lihat, tidak salah memang di kemasannya ini, dia punya hypercharge 120 watt, yang buat level harganya ini menarik, karena di level harga yang masih kepala 3 jutaan, nanti ya harga tepatnya berapa, tunggu aja di launchingnya berapa, dia punya pengisian daya yang cepat seperti ini. Lalu apa bedanya dibandingkan Note 12 atau Note 12 biasa, nanti akan saya bahas juga. Yang jelas, yang kita unbox hari ini adalah varian retail resmi Indonesia ya, dibuat di Indonesia oleh PT Adhireka Mandiri ARM Jakarta. Oke, warna cyan gray, Note 12 VIV, dan ini dia spek highlightnya. Kalau buat prosesor sama dengan Note 12 kemarin, masih Helio G96. Yang beda adalah, Note 12 kemarin juga ada ya yang 256 GB ya. Ini sama, ada 256 dengan RAM juga sama 8 GB. Yang beda adalah baterainya. Kalau yang Note 12 biasa itu 5000 mAh, ini 4500 mAh. Android 12 juga. Kemudian ya ada ini juga ya, RAM expansion ya. Jadi 8 GB up to 13 GB. Tambahannya atau virtual RAM-nya itu bisa hingga 5 GB. Oh, kamera belakangnya juga beda. Yang ini bukan 50 megapiksel tapi 108 megapiksel. Kemudian ada lensa kedua 13 megapiksel, sepertinya ultrawide ya kalau ngelihat resolusinya. Kemudian 2 megapiksel plus LF with quad flashlight. LF itu apa? Nanti kita lihat. Dan kamera depannya 16 megapiksel fixed focus with dual flashlight. 4G tentu saja, Helio G96. Kemudian displaynya 6,67 inci Full HD Plus Super Light AMOLED with 120 Hz ya, dynamic refresh. Jadi refresh rate-nya sudah jauh lebih tinggi juga. Super Light AMOLED itu sama nggak sih dengan Super AMOLED? Nah, itu perlu ditelah juga ya. Yang jelas, brightness-nya ini tidak setinggi brightness Note 12 biasa yang hingga 1000 nits. Saya akan munculkan deh brightness-nya berapa di sini, spek lengkapnya sekalian ya. Ketebalannya hanya 7,89 mm, sisanya udah dibahas tadi. Ya, 120 watt charge-nya dengan 103 protection features. Apa saja protection features-nya? Saya belum tahu, nanti kita lihat dan mungkin dibahas lebih lengkap di bagian review-review ya. Ini kan baru unboxing nih. Nanti review lengkapnya lah kita bahas. Helio G96 udah saya coba sih kemarin. Bocoran dikit ya performanya. Buat gaming, kece lah. Buat main PUBG mah. Saya main PUBG Mobile doang ya. Kalau game, ini dia. Penampakan di dalam paket penjualannya. Nah, yang varian resmi, retail resmi Indonesia memang seperti ini ya. Si kotaknya. Jadi di bagian dalamnya itu nggak pakai plastik buat partisinya, tapi pakai karton. Dan ini chargernya gede banget cuy. Karena ini 120 watt ya. Dikasih stiker 5 volt 3 ampere, 15 watt ya, atau 4 volt sampai 20 volt 6 ampere. Jadi 120 wattnya itu di 20 volt 6 ampere ya. Ada juga di sini. Ya, kelihatan. Dan seperti ini logo 120 watt hypercharge-nya. Yang di tengah bolt-nya itu warna orange ya. Kemudian kita lihat di sini ada kabel datanya. Type A to Type C tetap dengan aksen warna orange ya, si port atau colokan kabelnya. Lalu dapat SIM tray, bentuknya udah lebih mainstream sekarang SIM tray-nya. Nggak yang kotak yang kayak buat buka kaleng kornet lagi. Nggak masalah sih ya, yang penting mah bisa dipakai lah. Oke, kemudian kelengkapan lainnya ada kartu SmartFriend bonus perdana khusus Infinix. Apa bedanya? Saya akan coba tulis di teks ya. Kalau saya udah tahu apa bedanya yang khusus Infinix, apakah dapat kuota tambahan khusus atau gimana. Lalu ada petunjuk pengguna. Ya, ada NFC betul ya. Di situ tuh ada tulisannya NFC, bener. Yang Infinix Note 12 VIV itu ada NFC-nya. Kemudian kartu garansi. Yang kemarin di Note 12 nggak ada ini karena yang kemarin saya unbox varian global ya, bukan yang resmi Indonesia. Daftar service center-nya banyak. Di Bandung, di Andir, sama di BEC. 2 tuh Bandung. Hey, dapat tempered glass. Dapat tempered glass. Kalau tempered glass saya seneng nih. Gampang masangnya dibandingkan mika plastik ya.
Walaupun memang nggak dikasih tisu basah, lap, dan juga dust removal stikernya. Ini dia soft case-nya. Dan kalau ngelihat ada lubang di bagian kanan, artinya tombol power tetap berfungsi sebagai fingerprint scanner ya. Tapi kayaknya di sini ada lubang ini nih, buat loudspeaker. Nanti kita lihat. Nih, kita langsung deh ke smartphone-nya sekarang. Kita buka, apa digeser? Oh, cukup digeser. Ini warna cyan gray. Oh, dengan finishing frame-nya silver ya. Frame-nya tetap sih terbuat dari plastik atau polikarbonat. Dan di sini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner-nya. Kemudian volume rocker, ini sisi kanannya. Sisi bawah, nah, dimulai dari kiri ada jack audio 3,5 mm, kemudian mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang memanjang. Lalu di kiri ada SIM tray, kita akan buka SIM tray-nya. Ya, sama dengan Note 12 yang kemarin ya, yang varian reguler. Triple card slot, 2 nano SIM card, dan 1 slot micro SD dengan tipe tray-nya itu sandwich, jadi tumpang tindih seperti itu. Dan kamu bisa lihat juga ya, si frame-nya ini dikasih list warna chrome, kayak chamfered metal gitu. Berupa list warna chrome, jadi percampuran antara silver di tengah dengan ujung-ujungnya 2 itu warna chrome. Dan di sisi atas kita bisa lihat ada mikrofon kedua. Buat noise cancellation udah ada berarti ya di Infinix Note 12 VIV NFC ini. Dan juga ada lubang untuk loudspeaker yang kedua. Jadi stereonya mantap nih, sampingan sini ya. Oke, kemudian ini kamera bumpnya. Bentar, ini dibuat di Indonesianya, stikernya kita bisa lepas dulu. Kece sih, ini back covernya lebih simple, lebih elegan. Tidak ada tekstur-tekstur yang macam-macam. Mantap. Dan warna grey, apa silver sih ini? Saya lupa. Grey ya. Grey-nya sampai hilang fokus, berarti kinclong banget barusan. Warna grey-nya mantap. Tetap punya sedikit refleksi cahaya kalau dikasih lampu. Dan ini layout kameranya besar banget, yang bulatan utama yang 108 megapiksel ya. 4 buah LED flash di situ. Dan bukaannya 1,7 sampai 2,2 ya. 12 sampai 24 mm. Hey, hilang fokus lagi barusan. Logo VIV-nya keren sih kayak gitu. Di sini logo Infinix dan layar depannya ternyata sudah terpasang anti gores. Jadi tempered glass itu alternatif tambahan ya. Bagus Infinix nih, ngasih bonus jadinya. Tadinya saya pikir ini pakai notch, tapi enggak. Jadi hanya anti goresnya yang coak, jadi kayak pakai notch gitu. Layarnya sendiri pakai ini punch hole bulat. Tuh, kan bener kan punch hole? Oke, saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Kita kesampingkan dulu kardusnya dan kita akan segera lihat pertama di about kali ya. Berapa sih storage tersisa? Kalau yang versi 256 GB, ROM-nya, bentar, kita harus masuk ke bagian storage. Di sini dia. Terpakai 18,76 GB ya, tidak terlalu besar. Malah kalau yang 128 tuh berarti sisanya masih 109, ya. Kalau yang di 256 jadinya 247,24 GB. Benar nggak tulisan saya? Hitungan saya. Salah. 237,24 GB. Belajar ngitung jadinya. Kemudian kita lihat di about-nya. Infinix Note 12 VIV modelnya tuh X672 ya. Dan ini pakai XOS 10.6. Itu adalah Android 12 dengan security update 5 April 2022. Saya ngomong belibet kecepatan mulu ya. Saking excitednya kali ini. Kalau yang Infinix Note 12 kemarin, kalau nggak salah masih Februari ya. Belum dapat update juga sampai saat ini ya. Sampai saat saya ngomong. Kemudian nih kita lihat. Betul, Android 12. Yes, muncul Easter egg-nya. Layarnya Super AMOLED 120 Hz, front kamera 16 megapiksel, sisanya udah semua. Nah, ini RAM-nya, by default itu virtual RAM-nya 3 GB. XOS-nya 10.6 sudah, screen-nya Full HD Plus ya. Cuma memang baterainya sedikit lebih kecil dibandingkan Infinix Note 12 varian reguler. Nah, kalau mau matikan virtual RAM itu di mana? Itu adanya
di special function. Nih, memfusion namanya. Kamu bisa matikan, tapi harus restart ya. Jadi nantilah kita matikannya. Siapa tahu memfusion ini mengkonsumsi baterai lebih banyak kan. Namanya nambah RAM, biasanya konsumsi daya lebih banyak karena makin banyak aplikasi yang berjalan di background yang tidak di-kill. Oke, kemudian kita akan lihat untuk bloatware. Seperti biasa, ada AHA Games, Boomplay, Facebook boleh dihitung, boleh enggak? Volax, High Transact sama High Browser itu bawaannya. Instagram, Palm Store juga bawaannya sih. Jadi apa ya? Nggak usah. My Health juga bawaannya. Messenger 6. Kemudian Travelin, TikTok, WeLive, WeZone 10, Xarena, Xclub, kayaknya dari XOS ya. 10 lah. Nggak terlalu banyak sih ini. Cuma mungkin nanti ada beberapa aplikasi yang mungkin perlu di-disable atau notifnya di-block biar nggak munculin iklan terus ke sini ya. Seperti biasa juga XOS ini bisa memunculkan command center dari swipe di kanan ya. Kalau notif swipe di kiri. Cuma kalau udah muncul command center kita nggak bisa masuk ke notif, harus di close dulu. Tapi kalau dari notif kita bisa buka command center. Kemudian kamera, saya udah baca spek sheet-nya. Katanya ini perekaman videonya bisa sampai 4K. Bener nggak? Nggak, ternyata 2K. Tadi saya baca di ini, di GSM Arena soalnya. Ternyata tetap 2K ya. Dan juga tidak ada pemilihan untuk frame rate. Tuh. Jadi 2K, Full HD, dan HD semuanya di 30 fps. Kemudian mode lainnya, kalau mau lengkap, di swipe up aja. Ada short video, video AI cam, beauty, portrait, super night, AR shot, slow motion, pro, panorama, dokumen, timelapse, sama super macro. Nah, ini lebih lengkap kameranya ya dibandingkan Infinix Note 12 varian reguler yang tidak ada ultra wide dan juga tidak ada makro, seingat saya kemarin. Kalau ini ada ultra wide 0,6 kali, wide angle shot namanya, zoomnya 2 kali digital nampaknya, kemudian ada super makro tadi ya. Nah, video depan belakang kayaknya 2K deh sama. Iya, bener. Tapi ada mode ini, ultra steady. Di Full HD ya, ultra steady kamera depan, kalau di kamera belakang, oke, sama. Di Full HD, 30 fps, ultra steady-nya. Apalagi yang mau dibahas, silahkan komen lagi ya buat video reviewnya nanti. Saya udah mau nulis naskah review Infinix Note 12 varian reguler. Dan saya udah baca juga beberapa komen di video unboxingnya yang akan jadi bahan buat naskah reviewnya nanti. Makanya penting ya buat ngasih input ke saya, ngasih feedback. Bahas ini dong di reviewnya. Kalau misalkan saya bisa bahas, insya Allah saya bahas. Dan semoga nggak lupa ya pas nulis naskahnya. Karena review itu tergantung mood kita pas nulis naskah juga. Kadang kelupaan, nggak kebahas, gara-gara pas nulis naskah, kitanya fokus kemana, ya kayak gitulah. Makanya penting kalau yang nggak ada di video review, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Bukan berarti kita nggak mau bahas, kadang memang kelupaan aja waktu nulis naskah. Dan kadang juga setelah nulis naskah, ada beberapa fitur yang baru dicoba setelah naskahnya jadi. Ya gitulah, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kita reviewer juga sesama manusia. Oke lah, unboxingnya cukup sampai di sini aja dulu. Silakan simak hari ini harusnya launching resmi. Harganya muncul berapa? Silakan disimak di sana. Apakah ada promo di e-commerce? Saya akan taruh linknya juga di deskripsi. Tapi kalau spek ini udah pasti segini ya. Kita akan munculkan lagi speknya. Ini adalah yang saya unbox varian retail resmi Indonesia soalnya. Nih, sudah made in Indonesia. Oke, kita tutup saja video unboxingnya di sini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.